Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi, siang, sore, malam. Bagaimana kabarnya semuanya? Syukur alhamdulillah di hari-hari yang menuju dingin. Karena sekarang kayaknya mulai ada typhoon ya. Jadi nggak tahu typhoonnya jadi nggak jadi, antara jadi nggak jadi. Ya biarlah angin berlalu. Yang pasti kita harus menjalani masa depan. Jangan pernah mengkhawatirkan masa lalu, karena masa lalu adalah sebuah memori. Hari ini yang harus kita nikmati, dan jangan terlalu khawatir tentang masa depan, karena masa depan kita cuma bisa merencanakan semuanya, kembali lagi pada Tuhan ya. Kalau kita cuma bisa berencana dan Tuhanlah yang menentukan. Oke. Di hari ini sebenarnya saya cuma nanya aja. Percaya tidak bahwa di tahun 2022 di Hong Kong ini masih ada mbak-mbaknya yang masih polos dan jujur? Saya pribadi percaya karena ini nyata. Terus, Pean percaya apa enggak, Mbak? Ayo komen, saya tunggu agar kita sama-sama bisa belajar. Dan di sini saya punya komen 130 komen ya. Dari Mbak Kristi Sonia yang mengatakan, kok Mbak Miss Yuni bocil ae saiki wis podo pinter dan kreatif, nggak polos lagi, podo kene pengaruh TikTok Miss. Jadi, salam dari Makau ya. Ini mengatakan Mbak Kristi ini bilang kalau sekarang itu sebenarnya jangankan yang udah dewasa, anak kecil aja sudah nggak ada yang polos karena terpengaruh dari media sosial. Ini menurut Mbak Kristi ya. Terus menurut mbak-mbak yang lain, Mbak Ningsih percaya meskipun jarang. Salam santun dari Mbak Ningsih ya. Mbak Rena, ya selamat pagi dan sehat selalu. Mbak Kemi bilang, selamat pagi Miss. Sangat percaya karena pada hakikatnya manusia itu ada yang polos, ada yang jujur, pasti ada pula yang sebaliknya. Semangat. Pokoknya semangat ya. Jadi percaya Miss, contohnya saya setiap minggu kelima enggak dimasukin hitungan. Menang baik, soalnya majikan baik. Ntar kalau diomongin takut berubah biar saya rugi dikit, yang penting kerja santai. 24 jam non-stop nuntuli HP. Ini dari komennya Mbak Amelia ya. Jadi Erma bilang, pasti ada Miss, walau perbandingan 1:90. Dan ya, banyak sekali komen di sini ya. Selamat pagi Miss, percaya Mbah Tuminem komen di sini mengatakan bahwa selamat pagi Miss Yuni, percaya Miss, tadi pagi lihat sambil berurayan air mata. Pesan yang kita ambil, jangan cepat menyerah, pasti mampu melewati, mujizat itu nyata. Temennya Mbak E nggak jelas itu Miss. Untung cepat ketemu Miss Yuni. Oke, di sini saya bahas ya Mbak ya. Jujur, saya sebagai agent itu kadang-kadang sedih juga. Karena saya melihat memang ada beberapa mbaknya itu yang benar-benar polos, benar-benar tidak mengerti, benar-benar tidak tahu aturan. Yang dia tahu adalah kerja, dapat uang, kirim ke Indonesia, bahkan untuk dirinya sendiri pun dia tidak tahu. Dan hari ini ada salah satu mbaknya yang finish kontrak dan dia bilang selama di Hong Kong itu nggak pernah makan KFC. Gemeter dong dada saya. Jadi bukan nggak pernah makan Miss, masih eman-eman, masih mikir-mikir, masih nggak tahu harus seperti apa Miss, bukannya eman-eman katanya. Dan di sini bisa saya ambil kesimpulan ya, intinya bahwa memang nyata gitu loh. Ada di antara kita itu yang benar-benar polos. Karena itu gini ya, polos itu bukan berarti karena dia tidak ada pengalaman di Hong Kong loh. Ada beberapa mbaknya yang di Hong Kong sudah lama, puluhan tahun, tapi benar-benar dia tidak tahu apa-apa dan tidak tahu aturan. Sebagian dari kita selalu menyepelekan. Masa sih di Hong Kong sudah puluhan tahun apapun nggak tahu? Emang Mbak ada. Mungkin karena faktor majikan yang tidak memberikan dia peluang untuk belajar lebih pintar, atau memang lingkungan yang tidak mengizinkan dia untuk tahu dunia luar. Ya kalau nggak diizinkan ya keluar dong. Nggak seindah kamu ngomong. Nggak semudah kamu bicara, Mbak. Masa puluhan tahun di sini masih goblok? Loh, sebenarnya bukan goblok, Mbak. Karena ya apa yang ngomong ya? Karena dia berpikir bahwa orang lain nggak akan bohongin dia. Kita berbicara tentang utang ya ini. Kita berbicara tentang utang piutang ya. Jadi sebagian dari kita itu percaya apa yang diomongin teman.
Apapun yang diomongin temen itu dia percaya total, nggak ada masalah, nggak ada masalah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada apa-apa dan enggaknya kita nggak tahu. Jadi di luar sana itu banyak mbak-mbaknya yang masih polos, walaupun di Hong Kong sudah lama. Banyak. Kenapa saya bilang polos? Bukan berbohong ya, dari tutur bahasa dan kata gitu saya pribadi bisa menilai ya Mbak ya. Dan anak-anak yang baru dari Indonesia datang ke sini, apakah polos? Apakah benar-benar nggak tahu aturan? Loh, ada yang nyampe sini 3 bulan. Yang nyampe sini 3 bulan itu sudah punya aplikasi BO ya, booking online. Ya BO. Saya pribadi nih, saya tuh nggak tahu awal-awalnya BO itu apa, aplikasi BO. Aplikasinya seperti apa sampai detik ini saya nggak tahu. Kenapa saya bilang seperti itu? Bukan saya polos ya. Pilih ngomong. Karena kita tidak membutuhkan informasi itu, jadi kita tidak perlu ke sana. Tapi saya kurang tahu ada mbaknya yang di sini 1 bulan 2 bulan sudah punya aplikasi seperti itu. Di sini bisa difahami ya Mbak ya. Bahwa polos jujur itu bukan karena dia sudah lama di Hong Kong atau dia sudah baru atau dia baru, tidak. Kepolosan, kejujuran dan keluguan itu bukan karena dari situ. Satu dari lingkungan, kedua dari keadaan, ketiga dari background. Background kedua. Jadi kita nggak tahu ya. Seperti yang saya katakan bahwa satu-satu orang itu nggak sama. Satu-satu orang itu tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Ya, mau nggak mau, terima nggak terima, suka tidak suka, saya nggak ngerti, Mbak. Pada kenyataannya memang banyak orang yang di luar sana masih tidak tahu apa-apa. Jadi kalau temenmu nanya, ojo goblok-goblok no, Mbak. Lek temenmu nanya, kamu nggak pingin jawab, ya udah biarkan aja, tinggalkan dia. Tapi lek temenmu nanya, dia nggak tahu, kamu goblok no, don't. Ngerti ya? Jadi kayak kemarin tuh ada mbaknya yang nangis-nangis itu cuman gara-gara salah paham atau salah informasi. Terus dia nakon aku karena nangis, lek sama momen hari itu langsung tak tembak jedar-jedar. You don't drop dia dan akhirnya takut. Gila Mbak. Jadi kenapa sih hidup kita cuman sekali? Memberikan aura yang positif pada orang lain. Apa susahnya sih? Jadi memberikan aura positif pada orang di sekitar kita, apa susahnya sih? Itu yang sering kita terjadi di luar sana. Kalau Anda tidak tahu informasi, jangan memberikan informasi. Kalau Anda tahu informasi, jangan pelit informasi. Kalau memang tidak ini berbagi, yo ojo dilokno, jarno ae. Sama-sama keluar dari mulut, kenapa tidak mengeluarkan yang baik? Itu satu prinsip bagi saya ya. Jadi saya pribadi merasa bahwa di luar sana itu bukan orang membutuhkan bantuan saya. Enggak, saya rasa orang-orang di luar itu enggak membutuhkan bantuan saya. Cuman orang-orang di luar sana yang membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan. Nah, jujur di dunia ini, apalagi di tahun 2022, mendengarkan curhatan, lega entuk duit, sapa sing gelem. Nah, ini permasalahannya kan lega entuk duit, sapa sing gelem ngrungokno awakmu curhat. Lah saya dulu itu kok dari tahun 2006, 2007 itu kok dengarkan curhatan terus zaman-zaman biar kan nggak ada YouTube, Mbak. Kalau kalian kenal saya sudah lama, mungkin kalian akan tahu saya itu sering mendengarkan permasalahan anak-anak buah saya, tapi kan belum ada YouTube. Jadi saya nggak ngerti itu ngonten jadono kan aku wis sugih mulai mbiyen. Yo enggak. Lu kan lumayan, Mbak, walaupun dapat 1.000 atau 2.000 dari YouTube kan hasil jerih payah saya loh, bener nggak? Hasil jerih payah saya mendengarkan keluh kesah kalian. Karena sebenarnya kalian itu tidak butuh bantuan, kalian itu tidak butuh simpati, kalian itu tidak butuh dibantu. Kebanyakan dari kalian itu pingin curhat, pingin didengerin. Paham nggak? Jadi kalian tuh butuh seseorang yang menenangkan kalian, yang mau mendengarkan omongan kalian. Baik itu salah atau benar. Makanya kalau mbak-mbaknya kok selalu komen, ini butuh curhatan tapi terus butuh solusi tapi ngengkel. Ya sih biarkan.
Karena memang dia tidak butuh solusi, dia itu butuh seseorang mendengarkan. Kenapa saya tidak engkel-engkelan? Loh, dia kan saya sudah bilang bahwa saya itu meminjamkan telinga saya, meminjamkan pundak saya bagi kalian yang membutuhkan.